Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik nggih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara Dopokan Putri Domas, Dopokan seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Tepat pada tanggal 24 Maret 2024 diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Maka dari itu tema pagi ini yaitu penderita HIV/AIDS pasti TBC. Untuk kita tahu bagaimana kelanjutannya, mari kita berbincang dengan narasumber yang tentunya sudah mumpuni dalam bidangnya. Siapa lagi kalau bukan beliau, Dr. Wahyu Mustadi, spesialis paru. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Apa kabar, Dok? Mbak Indah, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, sudah berkenan hadir. Dokter, tepat tanggal 24 Maret ini diperingati sebagai Hari Tuberkulosis, Dok, sedunia. Tema hari ini untuk dopokannya adalah penderita HIV/AIDS pasti TBC. Bagaimana, Dok, menurut dokter? Oh ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Dopokan Sehat RSUD Banyumas. Ya, dalam memperingati Hari TB Internasional ya, kita RSUD Banyumas seperti biasanya kita juga ikut memperingati ya, Mbak Indah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang TB dan HIV ya, Mbak Indah. Iya, Dok. Ya, jadi untuk ada pertanyaan apakah semua pasien HIV itu pasti terkena TB gitu kan? Jawabannya tidak semua ya, Mbak. Nanti untuk bisa atau tidaknya itu tergantung paparan, karena kan TBC atau TB paru itu penularannya kan lewat kontak dengan penderita TB. Jadi jika pasien dengan HIV tidak pernah kontak dengan pasien TB atau penderita TB, ya saya rasa bisa tidak terkena TB gitu. Oke, baik. Untuk tanda dan gejalanya apa saja sih, Dok? Untuk TB pada HIV ya? Iya. Jadi pasien-pasien atau orang dengan HIV jika terkena TB paru itu gejalanya hampir sama dengan orang yang tidak punya atau orang yang tidak dengan HIV. Makanya untuk itu gejala pada umumnya itu sama ya, Mbak Indah. Jadi ada batuk lama ya kan, terus ada penurunan berat badan, nafsu makan, kemudian keringat malam, dan kemudian ada juga pembesaran kelenjar getah bening ya. Nah, jadi untuk gejalanya saya rasa hampir sama, Mbak Indah. Pada gejalanya mirip seperti gejala TB pada umumnya. Seperti nafsu makan menurun tadi ya, Dok. Nafsu makan menurun, penurunan berat badan. Itu bisa terjadi di paru atau di luar ekstra paru juga, Dok? Untuk TB-nya? Ya, jadi pada pasien dengan HIV itu hampir sama juga, bisa terkena di paru, bisa juga di luar paru. Tapi memang untuk pasien-pasien TB dengan HIV itu lebih beresiko terjadinya ekstra parunya, terutama bisa terjadi meningitis, encephalitis, ya, radang otak, kemudian bisa terjadi TB kelenjar, kemudian TB kulit dan lain-lain. Pemeriksaan penunjang apa saja untuk mendiagnosa itu TB, Dok? Ada penderita HIV/AIDS. Ya. Ada beberapa langkah untuk menegakkan diagnosa TB paru pada pasien HIV. Yang paling sederhana yaitu dengan screening TB paru. Caranya, pasien HIV kita berikan 5 pertanyaan, Mbak Indah, yaitu 4 gejala dan 1 tanda. Jadi pertanyaannya itu, adakah gejala berupa demam yang naik turun, kemudian yang kedua adakah batuk lama, yang ketiga adakah keringat di malam hari tanpa aktivitas, kemudian yang keempat adakah penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas.
Nah, 4 gejala ditambah 1 tanda. Tandanya yaitu ada tidak pembesaran kelenjar getah bening. Jika pasien HIV dari screening itu ada salah satu dari 5 tadi, maka kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ini adalah suspek atau terduga TB paru. Untuk langkah selanjutnya, kalau menurut Juknis Kemenkes yang terbaru, bisa dilakukan pemeriksaan dengan LAM test. LAM test itu lipoarabinomannan assay. Jadi yang diperiksa urin pasien TB HIV. Biasanya pada pasien HIV yang sudah stadium lanjut. Ya. Nah, jika hasil LAM testnya ini positif, maka sudah bisa diberikan obat anti tuberkulosis. Atau jika LAM tesnya negatif, kita bisa lakukan pemeriksaan tes cepat molekuler atau TCM. Nah, jika TCM-nya positif, tentu sudah bisa langsung diberi OAT. Tapi jika negatif, kita bisa lagi, kalau ada fasilitas ronsen, ya kita ronsen. Nah, jika LAM negatif, TCM negatif, tapi ronsen positif, itu juga bisa dikatakan sebagai TB paru klinis ya. Nah, jadi seperti itu langkah di Juknis Kemenkes, jadi urutannya seperti itu. Cuma pada prakteknya kalau di RSUD kita, karena kan berkejaran dengan waktu, karena pasien-pasien HIV yang dirawat yang curiga ke arah sana kan biasanya sudah stadium 3 dan 4. Kalau kita satu-satu seperti itu menunggu hasil lab, menunggu hasil TCM, maka lama. Jadi kita begitu suspek atau terduga TB dari screening, maka kita langsung lakukan pemeriksaan LAM test, pemeriksaan TCM dan radiologi atau ronsen torak sekaligus. Jadi kan supaya mempercepat atau menghemat waktu. Begitu, Mbak Indah. Ya, dokter, sebelumnya maaf, TCM itu tes dahak cepat ya? molekuler. Iya, dahak. Iya, sampelnya dari dahak. Dari dahaknya. Nanti kita isi pakai dahak, kemudian dikirim ke laborat, begitu gitu. Iya, betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Kalau sudah terkena, sudah dari screening itu semuanya ternyata positif, untuk langkah selanjutnya adalah pengobatan nih, Dok. Obat apa saja sih yang akan digunakan untuk orang yang terkena TBC pada penderita HIV/AIDS? Ya. Pada dasarnya itu sama, Mbak Indah. Jadi pasien TB paru dengan HIV dan pasien TB paru yang tanpa HIV untuk terapinya sama, yaitu menggunakan regimen 4 FDC atau kalau lepasannya itu ya rifampicin, soniazid, prasianamid, dan etambutol. Itu diberikan selama 6 bulan. Jadi hampir sama untuk pengobatannya. Jadi tidak memandang apakah TB paru dan HIV atau tidak dengan HIV, itu untuk lama pengobatan dan regimen yang digunakan sama. Dokter, untuk penderita HIV itu sendiri kan tetap konsumsi obat. Nah, apakah OAT, obat anti ARV-nya, ya ARV-nya di stop itu? Iya, atau bagaimana, Dok? Idealnya mulai pengobatannya kapan? OAT dulu atau ARV dulu? Iya, betul, idealnya. Ya, jadi kalau misalnya nih pasien dengan HIV sedang mengkonsumsi ARV atau antiretroviral ya, itu misalnya terdiagnosis tegak TB paru, ya tidak masalah, Mbak Ina. Jadi untuk antivirusnya lanjut, kita langsung berikan obat anti tuberkulosis. Tapi jika pasien ini baru, artinya terdiagnosa HIV-nya baru, belum pernah dapat antivirus, kemudian terdiagnosa TB-nya juga baru, artinya barengan, maka yang diutamakan atau yang didahulukan itu pemberian obat anti tuberkulosis dulu. Diberikan selama 2 minggu, baru nanti baru diberikan obat antivirusnya. Begitu. Iya, dokter. Tadi kan dokter menjelaskan kurang lebih pengobatannya akan berjalan sekitar 6 bulan. 6 bulan itu akan dievaluasi atau bagaimana, Dok? Atau 6 bulan itu akan bisa bertambah lagi atau bagaimana? Ya, tentunya ya. Jadi sama dengan tanpa HIV, jadi TB paru HIV maupun tanpa HIV itu sebenarnya tetap ada evaluasi 2 bulan fase intensif, kemudian setelah itu 5 bulan setelah minum obat, dan 6 bulan setelah selesai minum obat. Jadi
tetap dievaluasi baik itu klinis, kemudian radiologis dan secara bakteriologis Mbak. Nanti kita lihat kalau memang dari evaluasi perbaikan klinis, radiologis, bakteriologisnya positif, ya tentunya saya rasa cukup untuk pemberian selama 6 bulan. 6 bulan itu akan dikatakan sembuh nih dok? Iya, ini dikatakan sembuh. Iya. Dokter, kalau misalkan orang dengan penderita HIV/AIDS itu terkena positif nih, sudah mengerti kalau mereka positif TBC, tapi dibiarkan saja, apakah ada dampaknya dok? Ya, jadi pada pasien-pasien HIV misalnya dengan gejala TB atau memang sebenarnya sudah terdiagnosa TB tapi kok nggak mau berobat, nah itu akan beresiko memperburuknya kondisi klinis dan sistem imun dari pasien HIV tersebut, karena dengan adanya TB paru di dalam pasien HIV itu akan cepat sekali menurunkan sistem kekebalan tubuh. Jadi CD4 atau sejenis leukosit atau darah putih itu akan cepat turun. Jadi kalau CD4-nya itu sudah di bawah 200, biasanya berkorelasi dengan kondisi klinisnya juga. Jadi klinisnya juga mudah sekali tertumpangi oleh infeksi lain seperti pneumonia, kemudian bisa toksoplasma dan lain-lain, sehingga akan memperburuk kondisi dari pasien HIV dengan B20 itu. Iya dok, kalau ini kenapa sebenarnya sangat berhubungan erat ya dok, tuberkulosis dengan HIV itu. Menurut dokter, kenapa sih dok? Karena ininya apa? Karena sistem imunnya. Iya betul. Jadi memang sebagaimana kita ketahui kalau AIDS sendiri kan singkatan acquired immunodeficiency daripada sindrom. Jadi artinya kumpulan gejala yang disebabkan karena menurunnya kekebalan tubuh kan Mbak Indah. Nah, jadi pada pasien-pasien HIV biasanya imunnya atau kekebalan tubuhnya itu sangat rendah, sehingga jika terpapar atau kontak dengan pasien TB atau dengan orang yang menderita TB, akan cepat sekali kuman itu berkembang dan semakin menginfeksi gitu Mbak. Makanya beda dengan orang normal. Kalau orang normal kita misalnya terpapar dalam waktu yang sama dengan misalnya orang HIV itu berbeda. Kalau orang normal mungkin masih ada imunnya, kekuatan makrofagnya untuk memfagositosis sehingga kuman TB itu tidak berkembang. Tapi kalau pada pasien atau orang HIV itu biasanya sudah lemah sehingga kuman TB masuk dia akan mudah sekali berkembang, bereplikasi dan makin banyak. Kasus TB itu di negara kita dengan program penanggulangan TB yang sudah baik, terpadu, tapi kok angkanya masih tetap tinggi. Ya sebagaimana kita ketahui di negara kita kan masih urutan kedua Mbak Indah, setelah India. Sekarang kan India nomor 1, Indonesia baru Cina. Nah, salah satu faktornya itu makin meningkatnya HIV, orang dengan HIV. Jadi itu suatu tantangan tersendiri bagi kita tenaga medis untuk mengendalikan supaya pasien-pasien TB itu produktivitasnya tetap terjaga gitu. Ada hubungan erat antara TB dan HIV, dikatakan sangat erat, yaitu karena kaitannya tular menularnya itu. Program pemerintah kan mengendalikan dua-duanya Mbak Indah. Pasien HIV harus di screening TB, kemudian pasien TB juga harus di screening HIV supaya nanti menurunkannya itu harus bareng. Jadi jangan sampai cuma TB-nya saja tanpa kita screening HIV, atau kebalikan HIV saja tanpa screening TB. Nanti ini akan makin banyak nanti. Oke dokter, pertanyaan terakhir dok. Ini pertanyaan tambahan gitu dok. Adakah tips untuk penderita HIV/AIDS agar tidak tertular TBC gitu? Ada pencegahannya nggak dok? Ya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa untuk pasien-pasien HIV itu lebih baik di screening untuk TB. Screeningnya tadi gampang, simple, itu hanya dengan 5 pertanyaan tadi, yaitu gejala demam, batuk, penurunan berat badan, kemudian keringat tanpa aktivitas, dan ada enggak pembesaran kelenjar getah bening. Jika itu tidak ada Mbak Indah,
minta ke petugas VCT itu untuk diberikan Screening. TPT. Oh, TPT. TPT itu terapi pencegahan tuberkulosis. Nah, itu nanti minta saja ke petugas VCT atau di puskesmas atau di rumah sakit untuk pengobatan pencegahan tuberkulosis. Itu ada berbagai regimen, Mbak Indah, tinggal milih, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, mungkin seperti itu. Berarti selama TPT itu bisa diberikan pada penderita HIV yang tidak ada gejala dan tanda TB. Tapi kalau jika ada tanda dan gejala TB itu tidak boleh, malah justru kita harus tegakkan diagnosa. Ya. Untuk lanjutkan penunjang ya dok? Iya, penunjang sampai temukan diagnosa, tegakkan diagnosa dan obati. Gitu. Ya. Dokter, kalau sudah terkena TBC juga wajib menggunakan masker ya dok? Iya, itu wajib untuk menggunakan masker, terutama sebelum pengobatan fase intensif. Jadi biasanya itu masih virulen, masih menular ya. Jadi penularannya masih sangat besar. Makanya kalau bisa 2 bulan sebelum 2 bulan sebelum pengobatan atau selama pengobatan 2 bulan itu tidak boleh tanpa masker. Kalau bisa pakai masker karena kasihan orang-orang terdekat nanti resiko tertular. Tertular juga. Oke, seru sekali ya dok obrolannya, tapi sayang dok waktunya sudah habis. Terima kasih dokter, sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat untuk sahabat sehat, juga jadi amal ibadah untuk dokter. Amin, amin. Oke, saya akhiri Dopokan pada pagi hari ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih untuk sahabat sehat. Untuk sahabat sehat yang ada ide atau untuk tema Dopokan selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk like and subscribe ya. Oke, sekali lagi selamat Hari Tuberkulosis, Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.